Halo anak kelas 3, gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Sudah sarapan? Sudah mandi? Oke, siap belajar ya. Siapkan paket dan LKS-nya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya masih sama, yaitu tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda kali ini adalah Ibu akan menjelaskan proses terjadinya hujan. Karena proses kalian lihat dulu paket halaman 202 ya. Lihat paket halaman 202. Nah, di sini ada skema proses terjadinya hujan ya. Nah, hujan itu terjadi karena ada perubahan wujud ya. Perubahan wujud apa saja yang terjadi saat proses terjadinya hujan? Yaitu ada penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, yang pertama adalah prosesnya itu adalah penguapan atau nama lainnya adalah evaporasi ya. Penguapan atau evaporasi. Nah, yang pertama itu adalah air yang ada di permukaan bumi. Sebanyak 70% permukaan bumi itu terdiri atas air. Jadi, pada siang hari, air yang ada di permukaan bumi, contohnya itu adalah air laut, air danau, air sungai, air kolam, dan lain-lain. Nah, dalam skema ini diperlihatkan di sini adalah contohnya air laut ya, Nak. Air laut itu pada siang hari kan terkena panas matahari. Jadi karena panas matahari, air laut itu menguap atau evaporasi, menguap. Uapnya naik ke atas, uapnya naik ke atas, bisa dilihat di sini bintik-bintiknya ya. Nah, uap air laut atau uap dari air laut itu naik ke atas ya, sehingga membentuk awan. Terus lama-kelamaan uapnya kan makin banyak sehingga membentuk awan itu. Nah, kemudian makin ke atas uap airnya kan makin ke atas, yang berbentuk awan nih makin ke atas. Nah, makin dingin ya. Sebelumnya uap airnya kan membentuk awan. Nah, makin banyak uap airnya ini, udah terkumpul banyak. Nah, itu namanya pengendapan atau presipitasi. Udah mengendap banyak uap airnya, awan tebalnya itu udah banyak. Nah, kemudian setelah mengendap kan naik ke atas tuh, makin uap airnya itu naik ke atas, makin ke atas itu kan suhunya makin dingin. Nah, makin dingin sehingga uap air itu berubah menjadi titik-titik air atau namanya kondensasi. Mengembun ya, di awan yang ada di atas itu kan tinggi. Nah, semakin tinggi itu jadi uap airnya berubah menjadi titik-titik air atau disebut kondensasi. Nah, di sini setelah menjadi titik-titik air di atas awan, nah makin lama tidak bisa menampung lagi. Si awannya ini udah banyak titik-titik airnya, jumlah titik-titik airnya itu makin banyak, akhirnya titik-titik air itu jatuh ke bumi. Nah, itu disebut hujan ya. Itu adalah proses terjadinya hujan. Itu Ibu ulang ya, proses terjadinya hujan itu karena ada perubahan wujud. Perubahan wujudnya apa aja? Evaporasi, penguapan, presipitasi, pengendapan, dan kondensasi pengembunan ya. Di sini adalah proses terjadinya hujan ya. Mudah-mudahan kalian paham atau ya bisa mengisi soalnya nanti. Nah, bahasa Indonesia yang akan Ibu jelaskan hari ini bukan hanya proses terjadinya hujan saja ya, Nak ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang pemanasan global ya. Pemanasan global itu nama lainnya adalah global warming ya, bahasa Inggrisnya. Pemanasan global itu sering disebut global warming ya. Pemanasan global mengakibatkan suhu di bumi meningkat. Penyebab pemanasan global adalah, kenapa bisa terjadinya pemanasan global itu karena ada polusi udara. Polusi udara itu bisa dari mana saja, dari asap kendaraan motor, dari asap pabrik, dan dari kebakaran hutan.
Nah, kemudian penyebab polusi itu disebut polutan ya. Gas polutan menyebabkan panas matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu di bumi makin panas. Nah, suhu yang makin panas mengakibatkan es di kutub utara mencair. Hal ini dapat menyebabkan permukaan air laut naik. Permukaan air laut yang naik dapat menyebabkan beberapa pulau tenggelam. Nah, di sini ada di paket halaman 188 sampai 189 ya. Nah, nih pemanasan global, banyak hewan dan tumbuhan yang sulit beradaptasi. Hewan dan tumbuhan itu dapat mengalami kepunahan. Akibatnya bencana kelaparan akan melanda manusia. Nah, kita dapat membantu mengurangi laju pemanasan global, misalnya berjalan kaki atau bersepeda saat bepergian ke tempat yang dekat, menggunakan transportasi umum atau angkot ya. Atau kalian juga bisa menanam pohon, hemat menggunakan listrik dan air bersih. Itu adalah cara mengurangi pemanasan global. Nah, di sini tugasnya adalah sebelum tugas masih ada satu lagi pembahasan ya nak ya, bahasa Indonesia. Biar hari ini selesai bahasa Indonesia, yaitu tentang tanda penggunaan titik ya, tanda baca. Nih, ini bahasa Indonesia yang paling mendasar adalah tanda baca, fungsi dan contoh penggunaan tanda baca. Ya, kalau kalian baca itu biasanya ada di wacana itu suka melihat ada tanda titik, tanda koma ya. Ini tanda titik, ini hal sepele tapi penting sekali ya pembahasan bahasa Indonesia yang ini. Yaitu fungsi dan pemakaian tanda titik sebagai berikut. A. Guna mengakhiri sebuah kalimat. Kalian bisa dibaca di LKS halaman 71 ya nak ya. Diletakkan pada akhir singkat gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Terus contohnya nih, menggunakan tanda baca dengan benar agar tidak terjadi kesalahan. Dokter Adi, tuh titiknya di tengah-tengah, gelar dan nama. Terus senang mengobati orang sakit, tuh ada titik terakhirnya. Kutipan menarik itu diambil dari halaman 5 dan 8 titik. Nah, sekarang tanda koma. Fungsi dan pemakaian tanda koma sebagai berikut. A. Memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. B. Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. C. Memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, studio tersebut tersedia berupa gitar, drum, dan bass. Apabila keliru, contoh lainnya adalah apabila keliru memilih bidang spesialisasi, usaha tidak dapat melaju. Jangan buang sampah sembarangan, kata Rudi. Nah ya, tanda koma di atas juga ini. Oke ya, ini tanda baca, kalian bisa pahami dan baca. Nah, untuk hari ini adalah tugasnya paket halaman 190. Ada 4 soal, 1. Ini halaman 190 ada 1, 191 ada 3 lanjutannya ya. Jadi soalnya ada 4 ya. Ini paket halaman 190 sampai 191. Dan tugas yang kedua adalah LKS halaman 77, evaluasi subtema 4, 77 sampai 79. Ya. 7 sampai 79, bagian A saja, di LKS-nya saja yang terang ya nak, menghilangnya. Ini juga nulisnya yang terang ya, yang jelas ya nulisnya ya, biar kebaca sama ibu. Kirim tugasnya ke wali kelas masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.